Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Kurnia. Saya dari kelas 12 IPA SMA Negeri 9 Sorolangun. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme, tapi saya lebih spesifik ke katabolisme. Katabolisme terbagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan anaerob. Namun kali ini saya spesifik membahas tentang respirasi aerob. Respirasi aerob merupakan respirasi dengan menggunakan oksigen, dan respirasi aerob terbentuk lagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, glikolisis. Yang kedua, dekarboksilasi oksidatif asam pirufat. Yang ketiga, siklus Krebs yang biasa disebut siklus asam sitrat. Yang keempat, transfer elektron, yaitu fosforilasi oksidatif. Selanjutnya yang saya bahas kali ini yaitu tentang glikolisis. Glikolisis merupakan pengubahan senyawa glukosa menjadi senyawa asam pirufat. Tempat terjadinya glikolisis terjadi di dalam sel, lebih tepatnya di sitoplasma atau sitosol. Untuk prosesnya akan saya bahas sebentar, namun saya bahas tempat terjadinya proses glikolisis ini. Jadi, glikolisis terjadi di dalam sel, lebih tepatnya di sitoplasma atau sitosol. Oke, jadi sitoplasma ini, yang bagian kosong-kosong ini, yang merupakan sitoplasma terjadi bagian situ ya. Oke, untuk glikolisisnya, sedangkan untuk 3 tahap tadi itu terjadi di organel, itu biasa disebut dengan devour of cell. Devour of cell yaitu mitokondria, jadi sitoplasma tempat terjadinya glikolisis. Sedangkan untuk 3 tahap berikutnya itu terjadi di organel mitokondria. Kita lanjut untuk bagian kedua, yaitu proses dari glikolisis seperti yang sedang saya jelaskan tadi. Glikolisis ini bahan dasarnya yaitu glukosa. Glukosa itu merupakan monomer dari karbonhidrat. Jadi, glukosa merupakan monosakarida atau karbonhidrat yang paling sederhana. Glukosa akan mengikat satu fosfat di ATP. ATP itu apa? Adenosin trifosfat. Tri berarti 3, berarti ATP yang memiliki 3 fosfat. Jadi, fosfatnya diambil oleh glukosa sehingga berubah menjadi senyawa ADP. Jadi, tadi fosfatnya ada 3 berubah menjadi ADP. ADP itu apa? Adenosin difosfat. Jadi, fosfatnya tinggal 2 karena glukosa tadi mengandung 1 fosfat dari ATP, sehingga glukosa berubah nama menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, di sini 6 fosfat bukan? Berarti fosfatnya ada 6 ya. Fosfatnya hanya 1, kenapa dikatakan 6 fosfat? Nah, kita lihat di sini merupakan bentuk dari glukosa ini, merupakan senyawa yang memiliki 6 atom. 6 atom karbon ini di sudut ini, 1 di sudut ini. Di sini ada C, karbon 2, 3, 4, 5, dan ini yang ke-6. Nah, kenapa dikatakan 6 fosfat? Karena fosfatnya berikatan di atom karbon ke-6 ini, fosfatnya ya. Oke, lanjut. Selanjutnya, glukosa 6-fosfat akan mengalami isomerasi menjadi fructosa 6-fosfat. Dan ini hanya merupakan perubahan isomer saja. Nah, fructosa 6-fosfat akan mengikat 1 fosfat lagi dari ATP sehingga ATP berubah menjadi ADP, dan fructosa 6-fosfat berubah nama menjadi fruktosa 1,6 difosfat. Kenapa namanya berubah menjadi difosfat? Difosfat ini dinyatakan bahwa fosfatnya ada 2. 1,6 ini menyatakan bahwa fosfatnya yang pertama melekat di atom di karbon pertama, kemudian 6 menyatakan bahwa fosfatnya nempel di atom karbon yang ke-6. Yang tadi itu ya. Oke, selanjutnya fruktosa 1,6 difosfat ini merupakan menjadi 2 senyawa PGAL.
merupakan singkatan dari fosfagliseraldehida. Fosfagliseraldehida ini membentuk senyawa ini BPGA, merupakan singkatan dari fosfagliserol. Nah, pada pengubahan PGAL menjadi BPGA, PGAL akan menghasilkan NADH. NADH ini merupakan nikotinamida adenosin dinukleotida hidrogen. Jadi NADH ini juga merupakan energi, hanya saja dalam bentuk NADH belum bisa digunakan oleh tubuh. NADH nantinya akan diubah menjadi ATP. ATP dulu sehingga bisa digunakan oleh tubuh. Namun perubahan NADH menjadi ADP tidak akan saya bahas di proses glikolisis ini. Saya akan bahas di transport elektron nantinya, oke? Jadi, NADH ini berasal dari NAD+. NAD+ ini merupakan nikotinamida adenosin dinukleotida. Jadi, hal yang sama juga terjadi di sebelah kiri. Nah, selanjutnya BPGA akan membentuk senyawa PGA. PGA merupakan fosfoliserol. Nah, berarti dari BPGA di fosfatnya yang fosfatnya 2 menjadi PGA fosfatnya 1, berarti PGA ini kehilangan satu fosfat. Fosfatnya kemana? Fosfatnya bergabung dengan ADP adenosin di fosfat sehingga berubah menjadi adenosin trifosfat. Fosfatnya menjadi 3 karena mengambil satu fosfat dari BPGA. Oke, lanjut. Hal yang sama terjadi persis di sebelah kiri. Selanjutnya BPGA berubah menjadi senyawa asam pirufat. Asam pirufat ini udah tidak memiliki atau tidak mengandung fosfat lagi. Fosfatnya kemana? Ya, fosfatnya bergabung dengan ADP sehingga menghasilkan ATP lagi. Hal yang sama juga terjadi di sisi sebelah kiri. Bisa dilihat ya, reaksi yang di atas glukosa sampai fruktosa 1,6 di fosfat ini membutuhkan ATP sehingga reaksi ini dikatakan reaksi enderonik, yaitu reaksi yang membutuhkan titik. Sedangkan fruktosa 1,6 di fosfat sampai asam pirufat ini merupakan reaksi-reaksi yang menghasilkan ATP atau dengan reaksi akseronik. Oke, selanjutnya kita tahap yang ketiga, yaitu hasil dari glikolisis ini. Apa saja? Yang pertama ya, ATP. ATP ini ada beberapa, 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 tahap yang dihasilkan di proses glikolisis. Tapi jangan lupa ya, di atas ini membutuhkan 2 ATP. Nah, sehingga tetap ATP yang dihasilkan 4 kemungkinan. Kemudian kita butuh 2 ATP, maka ATP bersih dihasilkan di glikolisis ini berjumlah 2 ATP ya. Yang selanjutnya dihasilkan NADH berjumlah ada 2, dan yang terakhir jelas ada asam pirufat yang berjumlah 2. Ini ya 1, 2, sehingga di glikolisis ini 2 ATP, 2 NHDA, 2 asam pirufat. Kenapa asam pirufatnya saya beri warna merah? Karena asam pirufat menjadi bahan dasar untuk selanjutnya. Oke. Demikian penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.